Saya acara Magelang yang ke-7. Saya para kejadian dia 15. Saya Putri Jasnada 16. Saya Muhammad Ibrahim absen 23. Saya Musa absen 26. Saya Muhammad Abdul Abdul absen 29. Saya Prima absen 31. Saya Wahyu Hidayah absen 36. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi untuk mencari keuntungan dari kepentingan masing-masingnya melalui jalur diplomasi, yaitu melalui negosiasi, perundingan, dan komunikasi negara lain atau organisasi internasional. Yang pertama ada perjanjian Kertajati. Perjanjian Kertajati adalah perjanjian penting yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947 di desa Kertajati, Jawa Barat. Latar belakang terjadinya perjanjian Kertajati ini disebabkan oleh masuknya AFNEG atau Allied Force Netherlands East Indies adalah pasukan sekutu yang menjalankan tugas pasca perang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang diboncengi nikah ke Indonesia. Dunia internasional, Belanda kembali datang dengan membonceng pasukan sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua, ingin kembali menguasai Indonesia. Perundingan Redfield menjadi catatan penting terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Perjanjian Redfield adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perundingan Redfield dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Redfield yang Jadi ini video sejarah perjanjian lain kayak Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Perjanjian Ruproyek menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Ruproyek dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Les Indes, Jakarta. Namanya ini merupakan video sejarah konferensi meja bulat. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Momen tersebut menjadi bukti bahwa telah lahir sebuah bangsa dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Rakyat Indonesia tentu berharap di momen yang teramat istimewa ini menjadi titik akhir penjajahan yang membelenggu selama berabad-abad. Menjelaskan tentang perjuangan bersenjata. Jadi perjuangan bersenjatanya adalah suatu bentuk perlawanan atau perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata dan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, atau hak rakyat. Yang selanjutnya ada operasi militer 1. Operasi militer Belanda 1 adalah operasi militer yang dilaksanakan Belanda terhadap Indonesia pada 1 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia untuk memperkecil ekonominya yang setelah perang. Ini adalah video operasi militer Belanda 1. Setelah menduduki kota Probolinggo, pasukan Brigade Marinir Belanda bergerak cepat menuju Lumajang. Perjalanan mereka dihambat oleh sejumlah pejuang Probolinggo hingga ke perbatasan Lumajang. Yang selanjutnya versi militer 2. Latar belakangnya adalah adanya perikatan Belanda atas hasil perjanjian Redfield di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Redfield. Serangan diawali dengan pasukan payung di Pangkalan Udara Labuwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden adalah
kita tinggal di ibu kota. Namun Soekarno tetap menteri Soekarno berdiri agama dilawan Belanda. Ini ada video secara agresi militer Belanda II. 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua atau agresi militer Belanda II. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Republik Indonesia beserta Tentara Nasional Indonesia. Yang selanjutnya pertempuran 10 November. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran besar pertama antara pasukan Indonesia dan Sekutu setelah pengambilan kemerdekaan Indonesia. Yang dimulai pada 10 November 1945. Pertempuran ini melibatkan perjuangan Indonesia yang sebagian besar merupakan bekas anggota pembela tanah air dan polisi istimewa pembentukan Jepang. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Yang selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris di sana. Peristiwa ini terjadi antara 2 Oktober sampai 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah video asli halaman Ambarawa pada tahun 1945 dan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Diambil setelah pecah pertempuran hebat pertama-tama antara pasukan Inggris Sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 21-23 November 1945 di Ambarawa. Ketika itu, TKR dipukul mundur hingga ke Desa Benowo di Kecamatan Jambu. Jadi saya kira ini pertempuran kemarin Semarang. Dalam catatan sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membangkitkan semangat juang dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada sepanjang akhir tahun 1945, misalnya, terjadi berbagai peristiwa di berbagai daerah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus mengusir para penjajah. Salah satu peristiwa heroik di awal kemerdekaan yakni peristiwa pertempuran di Semarang atau yang lebih sering disebut dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah video Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api berawal dari masa setelah proklamasi kemerdekaan, di mana Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan sebagai negara baru merdeka. Tentu rintangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara baru tidak terelakkan dan tidak mudah. Indonesia harus menghadapi gempuran dari negara-negara besar yang masih ingin menguasai Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945. Pertempuran Medan area benar dari kesamaan bahwa Inggris yang dipimpin oleh Ted Kelly yang diikuti oleh pasukan Indonesia pada 9 Oktober 1945. Ini adalah video tentang pertempuran Medan area. Kisah ini mirip dengan sejumlah pertempuran lain yang mengukir jejak di masa pasca revolusi. Namun, pertempuran Medan Area memiliki nuansa tersendiri yang menjadikannya berbeda dan tak terlupakan. Cerita dimulai pada tanggal 9 Oktober tahun 1945
ketika pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara, datang dengan tampilan sekutu. Nyatanya di balik kedatangan ini terselip rencana gelap Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang ingin merebut kendali pemerintahan Indonesia. Ini video dokumenter 1 Maret 1949. Agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang berakibat ibu kota RI Yogyakarta diduduki Belanda dan penangkapan para pemimpin RI sontak membuat darah para pejuang mendidih. Mereka tak sudi RI yang baru 4 bulan memproklamirkan kemerdekaannya kembali dikangkangi penjajah asing. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas menjadi slogan perjuangan yang populer di telinga kaum pejuang kemerdekaan. Pertempuran Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa peperangan hukuman kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Kemerdekaan Indonesia pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sudarmi Kolonel Divisi Ngurah Rai. Jadi ini video kota Margarana. Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali terwujud dalam puputan Margarana tanggal 20 November tahun 1946. Ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan civil administration alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia. Dari teman-teman apakah Saya ingin bertanya, Ya, silakan, Chef, silakan. kenapa Belanda kembali datang ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Apa isi penting dari perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa Belanda kembali datang ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Yaitu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih menganggap Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, Belanda datang kembali dengan bantuan tentara sekutu untuk mengambil alih kekuasaan yang memicu berbagai pertempuran antara Belanda dan rakyat Indonesia. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Diva, yaitu apa isi penting dari perjanjian